Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'matun. Wassalatu wassalamu ala nabiyil Islam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyir rahmah wa ala alihi tahirin wa sahabatihi ajma'in. Terkait dengan sistem pemerintahan kapitalisme adalah demokrasi. Demokrasi ini merupakan produk gagal dari sebuah pemerintahan. Mengapa? Karena seorang pemikir barat, Jacques, di dalam bukunya yang mengatakan bahwa kebencian terhadap demokrasi bukanlah saat ini, tetapi kemudian seusia daripada demokrasi itu. Oleh karena itu, para pemikir seperti misalnya Pareto ya dan yang lain sebagainya itu memang sangat kritik. Kenapa? Karena demokrasi ini telah melahirkan kekuasaan tirani. Terus kemudian bahaya terhadap opini yang dikuasai oleh pemilik kepentingan, termasuk kemudian kelompok penekan yang mengakibatkan masyarakat itu memilih berdasarkan itu. Karena ini dikuasai oleh elit. Termasuk kemudian para pemikir juga mengatakan bahwa keburukan demokrasi itu ini melahirkan daripada tirani oligarki atau kemudian tangan besi daripada oligarki, di mana kekuasaan dan kemudian pengaturan politik itu dikuasai oleh sekelompok kecil masyarakat. Nah, oleh karena itu kerusakan sistem demokrasi ini sebetulnya mendasar. Ya, karena asasnya itu adalah asas kompromi, jadi tidak ada ketetapan. Termasuk kemudian bahwa demokrasi yang didefinisikan oleh Abraham Lincoln sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sesungguhnya ini justru titik kritisnya di situ. Sehingga Moritz ya, seorang kemudian ilmuwan Perancis ya, ilmuwan hukum politik Perancis, di dalam bukunya Politik Partis ya, dia mengusulkan agar supaya mengganti istilah pemerintahan rakyat oleh rakyat itu menjadi sesuai dengan faktanya. Faktanya adalah pemerintahan rakyat oleh kelompok elit dari rakyat. Nah, oleh karena itu istilah mereka tentang kedaulatan rakyat ini adalah tipuan, dan kemudian dalam realitasnya itu kita bisa melihat tidak terjadi. Kenapa? Ketika mereka mengatakan ini adalah kedaulatan rakyat dengan makna bahwa masyarakat atau kemudian rakyatlah yang menentukan nasibnya sendiri, memilih pemimpin, termasuk kemudian menentukan hukum yang akan diterapkan oleh pemimpin, maka ini tidak terjadi seperti itu. Kenapa saya katakan? Kita bisa melihat bahwa sesungguhnya yang menentukan itu semua adalah para oligarki, para kapitalis. Yakni bahwa wakil-wakil tersebut tidak akan pernah bisa duduk dalam satu jabatan eksekutif maupun legislatif, kecuali mendapatkan dukungan dari partai politik yang mana dikuasai oleh para oligarki. Nah, oleh karena itu konsekuensinya mereka itu ada kontrak politik dengan oligarki. Sehingga kemudian ketika duduk bukan menjadi wakil masyarakat, tapi justru menjadi wakil daripada kapitalis atau kemudian oligarki tadi. Nah, wajarlah misalnya Eva Kusuma Sundari pernah mengatakan pada tahun 2010 ada 72 undang-undang itu draftnya itu dibuat oleh asing. Nah, termasuk senada dengan yang dikutip oleh Kemenkumham ya, bahwa BIN mensinyalir ada 72. Jadi undang-undang itu yang kemudian dibuat oleh asing, di antaranya undang-undang SDA, terus kemudian undang-undang energi, kemudian undang-undang kelistrikan, undang-undang keuangan dan perbankan, dan lain sebagainya. Nah, kita juga bisa melihat yang lebih hebat lagi adalah undang-undang cipta kerja. Nah, termasuk kemudian undang-undang IKN yang kemudian syarat dengan kepentingan oligarki. Nah, oleh karena itulah ini adalah persoalan prinsip. Nah, kalau tadi kemudian ada sivilisasi atau kemudian kemajuan di bidang teknologi dan lain sebagainya, nah perkara ini sifatnya tidak terkait dengan prinsip tadi. Sehingga kemudian kita bisa melihat kerusakan yang ditimbulkan tadi, baik di bidang pemerintahan, di bidang ekonomi, termasuk kemudian di bidang sosial budaya. Ini memang sangat nyata, sehingga kemudian mendapatkan kritikan dari Barat sendiri. Tapi kenapa kemudian negeri-negeri berkembang seperti negeri Islam itu menerima? Nah, kalau kita umpamakan ini kan demokrasi ini seperti bangunan pemerintahan yang roboh sebetulnya. Tapi karena kepandaian mereka melakukan kamuflase, atau kemudian mereka mempromosikan dengan baik, sehingga orang-orang itu mau menyokong. Coba kalau kemudian kita sadarkan mereka
agar supaya mereka kembali kepada agamanya, lalu kemudian meninggalkan bangunan itu roboh dengan sendirinya, tidak perlu diserang. Karena apa? Secara pondasi sebetulnya itu rapuh. Nah, sehingga kemudian dengan seperti itu saya katakan tadi bahwa demokrasi sesungguhnya adalah produk gagal dari sebuah demokrasi. Nah, oleh karena itu maka umat Islam ini saatnya untuk meninggalkan daripada sistem demokrasi yang rusak ini, apalagi kalau kita mencoba melakukan pendekatan dengan nas, ya, bahwa kedaulatan rakyat yang dikatakan membuat hukum itu adalah rakyat, kenyataannya bukan, karena itu adalah pesanan tadi. Nah, itu kalau dilihat dari nas Al-Quran itu jelas sangat bertentangan, menyamakan Tuhan dengan manusia, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inil hukmu illa lillah." Jadi otoritas membuat hukum itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang demokrasi itu menjadikan manusia itu layaknya seperti Tuhan. Nah, oleh karena itulah ini bentuk kerusakan. Wajar kalau kemudian menimbulkan berbagai masalah di tengah masyarakat. Nah, oleh karena itu saya kira kini saatnya ya umat harus menyadari segera bahwa sistem yang kemudian kita peluk bersama ini atau kemudian dipeluk oleh kaum muslimin sebahagiannya itu harusnya kemudian dia segera sadari, dan ini justru nanti akan mengakibatkan keburukan-keburukan dan kita ada andil di dalamnya sebab menjadi penyokong bangunan yang roboh tadi. Nah, oleh karena itu mari kita kembali kepada sistem pemerintahan Islam sejak berdirinya penuh dengan keagungan, menebarkan cahaya di berbagai pelosok bumi, lalu kemudian tidaklah satu daerah meninggalkan Islam itu kecuali di sana dilakukan pengadilan inkuisisi dengan pemusnahan etnik. Tapi kalau tidak seperti itu, maka sesungguhnya pergerakan untuk penyebaran cahaya itu kemudian akan terus sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memperkirakan daripada kemenangan itu, agar supaya umat Islam ini diketahui oleh Allah siapa yang beriman dan sebahagiannya kemudian mendapatkan pahala syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala.